요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도돼. Pa, kalau papa terus memaksa aku menikah, aku tidak akan pernah mau. Dan aku akan benar-benar kabur dari rumah ini. Dan sampai kapanpun, aku gak akan pulang. Gertak seorang gadis yang masuk ke ruangan pribadi papanya. Dan kemudian menghentakkan tangan di atas meja kerja papanya. Sejak kapan kamu berani menentang papa kamu sendiri? Ujar ayah gadis tersebut, sembari mengernyitkan dahinya, sembari menyeruput kopi hangat yang ada di tangannya. Ia ingin tahu seberapa jauh putri kecilnya ini menolak permintaannya. Iya, jika papa terus memaksaku, aku akan pergi dan tidak akan kembali, gertaknya lagi. Dan mengubah posisi membelakangi papanya yang duduk di kursi kerjanya. Gue sangat tahu papa gue sangat menyayangi gue. Trik ini pasti akan berhasil. Cepatlah menyerah, Pa, dan biarkan anakmu ini memilih jodohnya sendiri, ujarnya di dalam batinnya. Dengan senyum miringnya, ia sungguh percaya dia akan memenangkan permainan ini. Oke, pergilah. Jawaban dari ayahnya dengan lantang, tegas dan tenang. Ia kembali menyeruput kopi hangatnya, sedangkan gadis tersebut membelalakkan matanya dan menganga lebar tidak percaya. Sungguh sayang, semua tidak sesuai realita dan keinginannya. Hah? Papa seriusan biarin aku pergi dari rumah ini? Ujar gadis tersebut yang tidak percaya. Seharusnya kan papanya itu mencegah anaknya untuk kabur dan membatalkan perjodohan ini. Lah ini malah dibiarkan pergi begitu saja. Gagal maning. Semua rencana ini yang sudah ia susun serapi mungkin, ternyata semuanya nihil hasilnya. Papanya berdiri mengambil selembar tisu di atas mejanya, sembari berpura-pura menyeka air mata. Oh, putri kecilku, sudah besar ternyata, dan tidak mau mendengarkanku lagi. Pelayan, ambilkan koper Nona, ujarnya dengan nada yang tegas dan mengintimidasi. Papanya yang memerintahkan pelayan untuk mengambilkan koper miliknya itu. Seperti sudah diduga oleh Tuan England. Ya, papanya gadis tersebut adalah Tuan England. Ini sepertinya sudah sesuai dengan rencana yang dipikirkannya, sehingga sudah menyiapkan semuanya. Bahkan koper milik putri kecilnya pun sudah disiapkannya. Gemericik hujan yang sedingin es di kutub menerpa wajahku. Pemberontakan putri kecilku menyakiti hatiku. Sungguh dan sangat sakit, ujar ayahnya dengan ekspresi yang sangat mensedihkan, membuat gadis tersebut memutar kedua bola matanya malas. What? Ini beneran bokap gue? Gila aja. Bokap gue ngelerain gue kabur dari rumah demi perjodohan sialan ini. Gue benar-benar gak habis pikir dengan jalan pikiran bokap gue sendiri. Oh Tuhan, bantulah hambamu ini. Atau jangan-jangan bokap gue kena guna-guna lagi sama si pria brengsek yang bakalan dinikahkan sama gue. Seharusnya kan bokap gue memohon sama gue agar gue tidak pergi. Lah, kenapa malah sebaliknya sih? Malang nian nasib gue. Si tuan putri tercantik dan terelegan di dunia ini, gumamnya di dalam batinnya, sembari mengutuk dirinya sendiri. Permisi, kopernya sudah siap Nona, ujar salah satu pelayan, suruhan papanya untuk mengambilkan koper milik Tuan Putri. What? Cepat sekali, ujarnya yang tidak percaya. Semua sudah dikendalikan oleh papanya sendiri. Kamu bisa pergi Laura, tapi ada syaratnya. Tuan Putri yang tercantik dan menjadi idola setiap kaum pria adalah Laura. Papanya yang mengatakan itu mendadak dingin pada Laura. Pertama, kau tidak boleh membawa 1% pun uang. Kedua, orang luar tidak boleh tahu mengenai apapun tentang keluarga ini dan asal-usul kamu, ujar England pada Laura.
Tentu saja, balas Laura singkat tanpa ada keraguan di dalamnya. Kalau dalam 3 tahun kamu tidak bisa mendapatkan uang 2,5 miliar dengan kemampuanmu sendiri, maka papa tidak akan lagi memaksamu untuk menikah, ujar England dengan lantang menatap horor ke arah Laura. Tapi jika tidak, papa akan menikahkan kamu secara paksa, sambung Tuan England lagi dengan wajah yang semakin serius. Sedangkan Laura sudah tidak bisa berkata-kata lagi setelah mendengarkan penuturan dari sang ayah. Laura membalikkan badan, mengambil koper di tangan pelayan secara cepat, melangkahkan kaki untuk keluar dari istananya sendiri. Dengar sama papa baik-baik, aku tidak hanya akan mendapatkan 2,5 miliar, tapi aku juga akan menemukan cinta sejati aku, ujar Laura pada papanya. Kemudian keluar dari ruang pribadi papanya secara cepat, melangkahkan kaki keluar dari istananya sendiri. Orang tua macam apa mereka? Tega ngusir gue dari kehidupannya hanya karena gue nolak perjodohan sialan ini. Oh, tidak bisa. Gue adalah Laura Putri Cantika. Gue pergi dari rumah dengan alasan yang sudah diketahui. Papa telah mengatur pernikahan gue. Ya ampun, ini benar-benar membuat gue gila. Usia gue baru aja 21 tahun. Dan seorang wanita harus menikah dengan lelaki yang dicintainya, bukan? Omelnya di sepanjang jalan dengan ekspresi yang kesal. Setelah 3 jam, gue keluar dari rumah. Kenapa sekarang gue baru ngerasain begitu panasnya hari ini? 2,5 miliar. Yang bener aja. Bagaimana caranya gue bisa mendapatkan 2,5 miliar? Kalau gue ngaku nyerah sekarang, si papa yang ada nganggap gue remeh. Dan perjodohan ini akan berlangsung. Dasar sialan perjodohan ini, omelnya, berbicara pada dirinya sendiri, dan menghentakkan kakinya di sepanjang jalan. Sudah jauh Laura berjalan, berteduh di bawah pohon di pinggiran sungai yang begitu jernih. Laura mulai goyah dan merasakan dunia ini mulai berputar. Panas sekali. Gue ingin minum, ujar di dalam batinnya Laura. Kemudian ia menyeka air keringatnya sambil menatap air sungai yang begitu jernih. Hingga pasalnya ia keluar dari rumah itu tanpa membawa uang, ATM, kartu kredit, dan yang lainnya disita sama papahnya. Sebelum ia benar-benar meranjakkan kakinya pergi keluar dari rumah itu. Biur, di detik berikutnya Laura terjatuh di sungai yang cukup dalam itu. Oh, bagaimana ini? Tubuh gue lemas dan tidak bisa berenang. Menyesakkan sekali hidup gue. Tolong, siapapun yang lihat gue tolong, ujarnya di dalam batin. Ia tidak bisa berenang. Nafas Laura mulai nyesak berharap ada orang yang mampu menolongnya. Namun di detik berikutnya Laura tidak bisa membuka matanya lagi, memikirkan apakah ini akhir hayat dari semuanya. Apakah secepat ini ia akan menghadap sang kholik? Sehingga tidak lama seorang pangeran yang tidak dikenalnya memiliki rambut berwarna coklat menyelamatkannya. Laura membuka matanya menatap sepasang mata yang juga menatapnya, memegang Laura begitu kuat agar Laura tidak menyentuh dasar sungai. Laura terbatuk karena tidak percaya pada seorang lelaki yang sangat tampan, bak pangeran di negeri dongeng di depannya sekarang ini. Dengan cepat lelaki itu mencium bibir Laura untuk memberikan Laura sedikit nafas yang masih bisa ditahan lelaki itu. Kemudian membawa Laura ke permukaan air dan membantu Laura naik ke daratan. First kiss gue, batin Laura. Tapi mau apa lagi, ya kan? Jika tidak seperti itu, mungkin Laura akan mati di sungai itu. Laura masih tersedak air. Laura sudah ada di daratan. Setelah memastikan Laura baik-baik saja, lelaki yang menolongnya itu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada Laura. Gumawoyo, teriak Laura sembari menatap punggung penyelamat hidupnya itu. Yah,
dia malah pergi gitu aja. Kan gue belum berterima kasih secara langsung. Bahkan gue belum sempat menanyakan namanya. Tunggu, apaan sih? Gaya pakai bahasa Korea aja. Emangnya ini film drakor gitu? Dasar halu. Gumamnya sendiri sembari menertawai dirinya sendiri. Apakah Tuan tidak apa-apa? Ucap salah satu seseorang yang berjas hitam. Mungkin itu adalah salah satu pengawal atau supirnya. Tuan, ujar Laura sembari mengernyitkan dahinya penasaran. Berarti seseorang yang sudah menolongnya ini adalah orang besar. Tidak apa-apa, ujar lelaki berambut coklat ini, sembari melirik ke arah Laura sekilas. Dengan baju basah dia menaiki mobilnya dan meninggalkan Laura begitu saja. Laura menarik kopernya sambil melirik kertas yang bertuliskan alamat di tangannya. Laura terus saja mengingat pangeran tampan yang sudah menyelamatkan dirinya di sungai tersebut. Lelaki penyelamatku, apakah kita bisa bertemu lagi? Ayolah Laura, bukan waktunya memikirkan itu. Temukan saja tempat untuk menginap untuk malam ini. Batin Laura yang terus memikirkan pangeran tampannya itu. Ini orang belajar nulis enggak sih? Tulisannya tidak jelas gini. 103 BL. Apa di sinikah tempatnya? Batin Laura lagi. Laura melihat rumah besar di hadapannya. Besar banget, tapi ya nggak sebesar rumah gue sih. Sepertinya Kak Aurel baik-baik aja deh. Gerbangnya tidak terkunci. Dia tetap saja ceroboh seperti biasanya. Gumam Laura, tangannya yang mulai mendorong pintu gerbang rumah Aurel. Laura memasuki rumah besar itu, dan tentu saja sambil menyeret koper yang dibawanya. Kakak Aurel, aku datang untuk mengunjungimu, teriak Laura di ruang tamu itu. Tidak ada yang menjawab, tidak ada suara, bahkan suara nyamuk pun tidak ada. Kakak, teriak Laura lagi. Tidak ada orang. Apakah dia pergi? Sambungnya, sembari mengernyitkan dahinya bingung. Laura merasa badannya lengket dan tidak nyaman. Ya jelaslah, sepanjang jalan mencari alamat, bajunya yang setengah kering karena terjebur di sungai itu. Laura mencari kamar mandi Aurel untuk membersihkan badannya. Gue pakai dulu kamar mandinya ya Kak Aurel, teriak Laura dari dalam kamar mandi. Meskipun dia tidak tahu tidak ada orang di rumahnya, tetapi tetap saja dia meminta izin terlebih dahulu. Wah, enak banget. Tapi kamar mandi ini norak sekali, gumamnya yang melihat kamar mandi kakaknya yang sedang dipakainya ini. Sejak kapan sih kakak senorak ini? Sambungnya lagi. Laura menyandarkan badannya di bathtub, merasakan enaknya air yang merendam tubuhnya, menutup matanya yang sedikit kelelahan akibat hari yang dilewatinya hari ini. Memakai kamar mandi saya, kemudian menertawakannya. Ya, berani sekali Anda. Mendengar suara itu, Laura langsung tersontak mengambil handuk mandi yang berada tidak jauh dari bathtubnya, melilit tubuhnya agar asetnya tidak terpajang. Suara lelaki, gumamnya yang bergegas membuka tirai mandinya. Kamu siapa? Ujarnya gugup melihat seorang lelaki berambut hitam berada di rumah sepupunya ini. Siapa kamu? Kenapa kamu berani masuk ke rumah sepupu gue? Tanyanya lagi, sembari mengerjapkan matanya beberapa kali. Terima kasih, ditunggu ya episode selanjutnya. Bersama